biasanya kodenya di base turret hancur semua tuh. Oh udah ya, menit 15 ke atas udah nih kayak, ayo masuk yuk, masuk. Dar, dibalikin sama Liquid. Dragon Ball. Dragon Wall. Lagi ya. Fighter lagi juga possible dong kalau kayak gini. Si V. Bisa ya. Iya, berarti ya apa yang Pak Bulung bilang tadi, kayaknya tetap bakal dijalankan. Belum ke Walaupun setelan, beresiko ya. belum ke setelan pabrik. Wih, bentar diambil. Diambil. Kan udah gue bilang, ini egonya kesenggol. Semua tapi bukan satu orang. Setim-timnya. Satu tim sampai coach-coachnya ini. Oke, alter ego emang habis tanding tadi match kedua. Tapi egonya sampai sini ya, ke bawah emang ya. Nah, lihat. Ego playnya. Lihat. Nah kan, kali Cushin. Tapi ya, If, sebenarnya bagus pick atas sih kali ini. ya emang ya. Karena di bawah di band udah. Iya udah. Bawa di band, Udah atas pasti aja. hilang, udah pasti hilang soalnya kan. Optionnya bakal dihabisin. Dan sekarang dengan adanya Povius juga yang di band, bakal beda lagi gamenya nih. Habis ini geluk lagi. Ya nggak ada masalah, tapi kan beda sama game 1. Dulu Iya. tadi sama Povius. Oh, Lumayan bisa buying time lama. udah Sekarang sini. Povius yang nggak ada. Udah tongolin Kari lagi di sebelah. Udah berganti-ganti aja dari tadi udah ini. Bisa, Kari juga bisa. Tapi berarti gue tahu di game 1 dan game 2, kenapa Navi sampai ngerubah nih Gold Lane style-nya. Ini ada alasan dibalik pick Freya first-nya Liquid tahu. Bisa jadi sepower itu, sepotensial itu pas screen. Berarti deny-nya ada di Freya-nya ya. Iya, dia deny Freya, makanya pakai Freya. Iya gak sih? Iya, Mereka iya. ganti gameplay loh. Masuk akal sebenarnya, tapi wah mau digalakin kayaknya Cetian. Fredrin, Harley KP ketiga daripada di band. Karena kita tadi udah ngeliat referensinya, Harley bener-bener mudah banget untuk ngebonyokin Cetian. Gimana Tapi ya minusnya lawannya Fredrin anyway. Kalau Isan Sinflex gimana, Be? Boleh. Masih bisa gold lane juga kan kebetulan. Iya. Jadi lumayan aman. Atau kalau mau ya galak-galak sekalian gitu kan ambil XP-nya. XP-nya juga boleh sih. Ya balik lagi ya, pick ketiga ini masih lumayan banyak teman-teman optionnya. Kalau Sora emang lagi. mau flexible jungler juga boleh, Sora juga boleh, apalagi udah ada muncul Cetian. Jadi bisa ban mungkin Valentinanya untuk Bisa. XP lane. Ya. Dan kita akan lihat Esmeralda. Esmeralda. Wow, menarik sekali. Screening matchup. Screening matchup dari Freya-nya ya. Shield effect-nya bakal diambil. Buat gold lane kan jangan-jangan. Kayaknya ngikutin Freya-nya aja sih, Be. Soalnya ya, kalau gua nggak salah ya, ini teman-teman mungkin lebih tahu nih. Aran pemegang title Freya kalau nggak salah. Wah, nempelin kemana arahnya Freya ini bakal berlabuh pokoknya. Iya, tapi ya memang sih kalau Apalagi dengan Fredrin, jangan lupa. makanya bisa aja kan Bisa Freya-nya banget. di XP dan EXP. damage. Iya, dan possible banget emang. Kalau kita ngomongin soal Freya EXP kan mungkin orang-orang bakal refer ke, itu mah di rank doang bang. Enggak loh. Bisa loh. Bisa loh di EXP, apalagi dengan bawa Fredrin begini. Suyu tadi udah muncul. Suyu XP. Wah, apalagi Karinya di ban. Ya kan? Navi udah beranggapan bahwa oke, Kari masalah, Freya bisa di EXP. Itu yang gue bilang. Karena mereka main Fredrin, main factor-factor di jungle. Karena biasanya XP-nya damage. Iya, itu dia teman-teman ya. Gambaran untuk EXP damage yang harus bawa Fredrin. Jadi buat teman-teman EXP yang emang oke, saya selalu menang solo kill di EXP. Ntar dulu, junglernya tank bukan. Iya. Kalau jungler tank nggak apa-apa, ambil. Ambil, kill aja. Kill aja. Kalau assassin tolong. Iya. Dibagi dikit. Bang, badan bang, tolong bang, butuh badan ini mah. Iya bang, kagak ada duit mau kita bengep bang. Muka Itu kita dia. di... Tapi Uranus band juga nih. Uranus band, Cukup menarik. Harley band juga udah bagus di sini. Biar Cetiannya nggak ada gangguan ya. Biar nggak langsung kena target juga. Biar- Tapi ya jujur dengan adanya Cushin dan Khalidnya dari awal juga udah bisa nge-trigger langsung pasifnya. Bener. Oh ya Harley band. Biar cetiannya nggak Bebas. jadi Hijume. Iya, waduh. Ya, Hijume Tadi kali udah kan. dicontohin sama Kairi juga sih. Dicontohin Targetingnya banget. langsung bisa ke mid laner. Cici. Ya, karena bakal ngeganggu Fredrin banget untuk Cici. Apalagi Cicinya nanti bisa di gold lane juga. Masih flex juga Pak, untuk di sini posisinya. Apalagi dengan adanya Esmeralda yang masih bisa digonda-ganti di bagian kanan dan kiri. Suyo. Yang Jungle ini kan? jungle ya. Harusnya sih kalau dilihat dari potensinya masih flex juga jujur. Walaupun aku bias ke jungle. Ya. Karena ya balik lagi ya Suyo masih punya kesempatan untuk mencuri satu monster jungle. Atau Dan- bahkan objektif neutral. Aduh retrinya kan. Adu Retri Turtle, Lord, Bisa. Blade Surge, Queen Swings, Blade Surge lagi. Wah enak sih. Enak sih itu. Enak banget malah. Dan kita akan lihat Glue. Nah loh. Kembali dengan Glue. Leo nih, Glue-nya Romer sih ini. lu romer sih harusnya.
Dan last pick-nya akan menentukan di mana Freya ini akan berlabuh. Marksman lagi kayaknya akan dibawakan dan last pick dari tim Liquid ID Kyo. Kalau XP apa? Halo XP. Yuchong kali. Moskov ya. Moskov Freya XP EXP. Freya. Itu yang Ini gue dia. bilang. Opsi dia kayak ini. Parit ternyata. Parit. Cari magical dia berarti di gold lane-nya ya. Dan seperti gue bilang tadi, kalau gue nggak salah nih, Aram ini pemegang title Freya, bos. Iya, iya. Dia pegangin title Freya, teman-teman. Warnanya ungu loh, bukan title yang kayak kita. Warna dia titlenya ungu. Beda. Tebel ya. Kan abis krim harus ngereng, Bang. Lumayan. dia. Ngepus poin juga. Kita lihat nanti ya. Apakah bener memang Freya XP ini susah atau ternyata tergantung pilot, Bang? Wah, atau playable selama ada tank jungle. Sekali lagi, tank jungle. Tank jungle. Ini masih heboh banget di belakang nih Cavalry sama Navi Nation. Gak habis-habis suara lu pada nih tadi nyanyi terus ya. Nyanyi terus ya wes. Kalau begitu Navi Nation dan juga Cavalry. Game terakhir di malam hari ini jadi langsung saja EPL Arena pada suaranya. Let's go to Lane of Down. Lagi-lagi ya match up. Glue lagi nih. Aduh, glue lagi. Tapi ya jujur kalau kita ngomongin glue emang di sini beda playstyle juga kan. Build itemnya juga beda kan. Yang satu iya. emang ini jelly-nya lumayan beracun jujur. Ada glowing tiba-tiba. Tapi yang satu, Ada Genius. iya beton banget dari Afro. Jadi berapa pasti playstyle-nya beda, kita juga akan melihat dengan output yang berbeda juga kayaknya. Tapi kalau misalkan, tadi kan midnya Chusin, Be, makanya dia Genius. Karena Chusinnya hyper carry kan. Kalau sekarang pakai gak Genius? Nah ini situational lagi. Belum tentu berarti ya? Belum tentu harusnya. Karena kayaknya lebih butuh badan juga kan buat ngimbangin. Aran punya damage-nya juga memilih Warcry. Dan Vengeance. Tapi bedanya Tenacity. Kalau build itemnya nanti yang bakal kita lihat ya dari EXP nih. Karena kan kalau Golden kita tahu kan ya, ada Corrosion, War Axe. Pemilihannya masih bisa yang damage, full damage, bahkan Golden Staff. Sama nggak nih? Feeling gue sama, Be. Gak beda jauh mungkin. Atau ada badan dikit aja gitu bang. Item pertama mau kemana emang? Golden Staff kah langsung? Enggak. Kayaknya masih Corrosion. Corrosion. Atau War Axe. Atau karena lawannya Esmeralda. Si Halbert langsung. Boleh. Buset deh. Nggak ada masalah. Ya balik lagi Pak Pulung, kebutuhan. Kebutuhan. Menyesuaikan. Kencang juga tuh ngedes. Iya, udah level 4 juga nih Kevin. Harusnya dia bisa kuasain. Oke, Sandorio. Kena gak? Aduh. Nyaris. Hampir di ujung sih kebetulan ya. Anginnya doang itu. Push gitu loh. Tapi untuk XP damage ya berarti gameplaynya nggak beda jauh sama Bene tadi kan? Iya. Dia kan Pasti. kontrol. Ada speednya juga sih kan? Speed push. Buset sakit banget. Burstnya. Pedes juga tuh pedes. Kalau tadi bagian bawah Karsnya lumayan dibonyokin. Yap. Tapi Dan Afro? sekarang akankah ada aksi pembegalan dilakukan benar? Dan Kevin dia tertangkap. First blood kali ini menjadi milik dari Navi itu sendiri. Masih ada 2 player tersisa dari tim Liquid ID dalam hari tersebut. Dan sekarang Aran. Korban kedua. Ini definisi dan terjadi lagi berarti. Early game dari Liquid yang kembali bisa dipatahkan. Bonusnya terlalu banyak sih yang ini. Dan Wah. CV udah sampai situ loh. Iya. Body blocknya juga bagus banget dari satu Spear of Destruction. Jadi nggak ada SOD yang bisa mengambil ke arah objektif. Andoryu bebas banget, masih ada Retribution. Masih bisa ngelakuin banyak hal sekarang dari Navi. Lagi-lagi unggul early game, bahkan nggak di satu lini. Ini 3 lane-nya menang semua loh. Hati-hati ya. Kalau misalkan takutnya nih Navinya udah belajar dari kesalahan-kesalahan di 2 game sebelumnya. Nah itu. Gak ngasih celah takutnya kan. Apalagi yang sadarnya di playernya loh. Yap, dan sekarang zaman Force langsung dikeluarkan sakit banget. Hey, yo. Masih ada Spirit of Misery. Kita clear. Oh di belakangnya, Yep. itu dia bro. Layer lagi. Begitu menyiksa. Agak kaget saya tadi, kok di clear ini gak mau di freeze aja nih. Iya bener, belakangnya digunting. Emang sengaja ya, karena udah pasti bakal di-cut juga. Ukir dipaksa untuk mundur. Crimson Beacon. Gak ada masalah juga untuk sekarang lagi-lagi Navi unggul. Yap, dan sekarang Andoryu mendadak langsung muncul sakit banget. Damage macam apa barusan. Tapi Andoryu. Wah, datang sabut, cabut. Udah begitu doang. Iya ini untuk Kevin dia Ares belt tadi.
Makanya nggak ada defense sama sekali. Kelihatannya sakit banget. Tapi karena ya memang item defense belum ada sama sekali. Kayaknya Physical dari- defense cuma Lantern Jenkins. Dari game yang sebelumnya kita bisa melihat bahwa pemilihan dari Kevin itu menuju ke Brute Force Oracle. Jadi main cooldown. Yang biasa kita melihat Fredrin ya udah maunya full tank. Iya, harus iya, badan. iya. Tapi ternyata ya balik lagi di sini tetap bisa dijawab makanya untuk Kevin di early game. Kan kalau kita lihat dari match sebelumnya nih, Fredrin langsung kan, anti kuiras gitu-gitu. Oh, dan Aran Golden Staff first item. Wow, langsung nyari double hit berarti ya. Double hit dari dia. Oke, gue sempat mikir si Hubbard loh tadi. Ya makanya. Apalagi kan lawannya Kars di sini dengan Esmeralda. Esmeralda juga bakal langsung menuju ke Ancient Talisman. Dan Vengeance. Vengeance spellnya, Be. Iya. Bentar, mau di-cut kah itu? Bawahnya sih udah rapi banget dan lagi-lagi penguasaan mapnya Navi di awal tuh asli loh, kuat banget mereka. Lihat decision mereka mengambil ke area orange buff dulu, di-cut dulu wave bawahnya. Aran udah melihat ada Andoryu di sana. Lihat Kars motong habis itu loh. Banyak banget itu yang udah dipotong. Masih aman tapi. Karena masih ada possibility mereka dapetin turtle-nya juga buat Navi. Oke, dan Aran mencoba keperuntungannya tadi lompat ke arah terdepan. Dan itu dia Arannya sudah mulai tampil. Tapi Arannya sendirian terjebak, tapi Aran lompat kembali dan sekarang turtle berhasil untuk diamankan oleh Kevin. Buset, Mereka Aran. melakukan semua timnya dalam area tersebut. Kevin dia pun down, tapi Arannya benar-benar menggila. Tepat berada di tengah-tengah pusat defensif yang dimiliki oleh pemain dari Navi. Dan sekarang Andoryu lenyap seketika. Yap, nggak pilih-pilih target loh Aran ini, semua di-hit. Semua yang kelihatan di depan Aran pasti dipukul. Wah ini bener-bener kayak nggak ragu ya untuk langsung maju dan nge-trade damage yang ada. Lumayan ngebuang badan juga karena kan dia battle spell Vengeance. Otomatis ini yang akan ngebuat Aran lumayan survive di depan. Kecuali mungkin dia berhadapan dengan Kars 1v1 ya. Karena shieldnya bakal lumayan diganggu nantinya. Tapi kayaknya kalau udah kayak gini kalah juga deh, Be. Kalau diadu terus-terusan ya, Iya. Esme-nya harus lari juga. Ya nggak bisa lama-lama juga sih buat Esme-nya. Kecuali emang Karsnya udah siap dengan item-item defense. Kan banyak sekali kita lihat kan untuk match up-nya di awal memang laning kadang Freya-nya tumbang. Tapi ketika udah ada item 1 atau 2, biasanya Esme-nya agak lari-lari dulu. Lari-lari. Ya Top agak lane, buying time top juga kan. lane. Karena cooldown-nya kan beda sama main basic attack. Jadi ya, defensif. Aran Oke, Aran dikeroyok habis-habisan. Aran masih berhasil mempertahankan. Wow. masih bisa clear ya. Paksa clear itulah jawabannya tadi. Gak ada keuntungan yang bisa diambil oleh Navi sekarang. Bawahnya juga kayaknya masih free untuk farmingnya Kyo. Menunggu waktu lagi, menunggu Trinity lagi. Karena baru jadi Corrosion sekarang. Dan lumayan lambat ya lagi-lagi ya. Menit 6. Karena perbedaan early game yang tadi terlalu cepat juga kan temponya dari Navi. Yap, dilompatin lagi. Aran tidak mau memberikan begitu saja otak yang ada di bagian atas. Kali ini juga rame, dia bawa pasukan juga ya. Glue dan Fredrinnya juga join tadi ke arah top lane. Gak gampang lah untuk tumbangin. Tapi ya, midnya juga udah mulai dikuasai. Temponya nggak sekencang tadi, tapi tetap dipegang Navi. Iya, mereka mau lagi-lagi ya setupnya ke mid dan atas. Karena turtle-nya juga di atas. Karsnya juga udah mulai connect. Tapi ingat ada SOD loh dari Kyo. Bisa datang ntar dia tiba-tiba atau memberikan assist minimal. Atau Shiven yang bakal menutup dari SOD-nya nanti. Banyak lah opsinya ya. Optionnya banyak nih. Di turtle pun susah banget nih. Dari tadi Kevin coba pegang, bonyok sendiri. Brute Force first item gak kuat defense ya. Iya. Ikat. Lihat 1v1 Shiven nyamperin ke arah Really? Kyo. Kyo, Wah, oke. Dan Kyo selamat. Selamat. masih selamat. Di sisi lain kayaknya udah mulai juga tuh team fight. Yap, dan mereka akan pergi kemana lagi objektivitasnya. Karena sekarang Apro-nya masih berusaha untuk bisa menarik Aduh. karena beberapa player. Tapi sekarang Kevin masih tetap menjadi korban pula di bagian bawah. Udah berhasil dihancurkan Leoninya, berusaha untuk bisa kabur tapi Karsnya mengejar. Leoninya berhasil langsung ditumbangkan dan Nara pun menjadi korban selanjutnya. Sementara sekarang di area mid, akankah berhasil ditumbangkan juga oleh pemain-pemain dari Navi? Lagi-lagi ya kejadian yang sama. Kevin bonyok dan akhirnya bisa ditumbangkan duluan. Ya. Setiap objektif, Be. Minimnya item defense itu alasan utamanya ya lagi-lagi ya. Dan jangan lupa Andoryu-nya udah punya efek Chess. Sky Pierce. Itu dia. Ini dia yang sempat kita bahas di mana Suyo yang sekarang Sky Pierce itu memungkinkan banget untuk bisa dibawakan dan gameplaynya akan lebih fleksibel karena cooldown yang dimiliki sama Suyo sangat-sangat minim. Dia bisa in out dengan mudah. Oke. Kalau yang ini item kedua, walaupun kalau di match sebelumnya kan referensinya item pertama Sky Item Piercer pertama. kan. Iya. Sekarang item kedua. Dan lihat dari gold. Mereka item-itemnya pun udah pada jadi sebenarnya. Ketinggalan itemnya lumayan loh ini dari KelID. Oke, Kyo dilompatin, masih ada Leoni. Kyo. Gak ada anti-regen sih.
Nggak ada, belum ada. Taman bermain Cars ini jadinya. Kan zoning di depan. Maksudnya cuma dari Richel sih buat sekarangnya. Baru ada Glowing One juga. Belum ada Dominance Ice, even mungkin dari Kyo kalau ketemu sama Cars ini bakal jadi kendala yang berbahaya. Dia belum punya Demon Hunter Sword, belum punya si Halberd juga. Walaupun butuh sejujurnya efek punishnya juga tuh untuk di late game. Tapi di satu sisi juga dia butuh mungkin beberapa item yang kayak Rose Gold Meteor untuk mengurangi damage magic yang bakal masuk dari Shive. Walaupun hati-hati nanti kemakan sama Cars, shieldnya. Itu dia. Serba salah memang. Aran Serba dengan salah. War Axe. Oke, anti Regen-nya berarti ada di Drichel only ya. Ya karena memang dari Kevinnya juga Oracle dia cari cooldown berarti bener Be. Kayaknya Leoninya lagi on the way sih untuk bikin glowing. Jadi bakal punya 2 ya untuk efek life bane-nya. Ya, Nunggu Leoni Lord. Wah ini kayaknya bakal langsung di setup dengan cepat ya. Navi unggulnya 6.000 di menit 9. Yap, Gak bisa buka sih. Mereka Lihat. punya 2 hero farmer. tahuan Leonia. Sekarang Kevin masuk antar nyawa ini. Beneran masuk? Mau dipaksain kah? Gak harusnya mereka mundur dulu. Masalahnya dikasih mundur atau enggak nih? Malah langsung dibalikin seperti dan sekarang. Leon nilai merasakan akibatnya. Mereka, gue ngeliatnya lumayan kalah 1 step gitu loh. Dari tadi gerakannya Liquid tuh seakan terbaca oleh Navi atau kayak terlambat hadir. Selalu ada lah, ada problemnya gitu loh. Ya kalau menurutku emang lebih ke waktu aja sih. Emang belum waktunya buat TLID ngelakuin fight atau ngelakuin gerakan-gerakan yang terlalu beresiko. Kayak Navi, pasti bakal makan hero-nya duluan. Mereka bakal cuekin objektifnya. Yang penting ya emang harus hero-nya dulu yang tumbang. Apalagi Swift Trinity baru jadi Kyo. Menit 10. Sangat-sangat under. Perbedaan 8.000 gold. Ini bisa 10.000 gold lagi loh difference-nya. Dan tapi kita lihat dulu impact-nya nih. Apakah dengan Trinity-nya Q bisa merubah keadaan? Atau malah jangan-jangan bedanya sekarang lebih parah karena gold jauh banget. Iya, lebih berasa ya. Dan ingat Navi-nya udah belajar nih. Udah bener-bener nggak ngelakuin misplay. Mereka nggak ada gerakan yang langsung terburu-buru masuk ke high ground. Atau belum nih jangan-jangan. Kayak yang Pak Pulung bilang tadi. Walaupun early-nya berhasil tapi lumayan beresiko. Bisa jadi belum sih, karena kan tadi kejadiannya mereka dibalikin kalau 3 base turret hilang kan. Menit 15 ya. Iya, lot 2 biasanya. Tapi sekali lagi Pak Pulung. No risk, no King Phoenix. Nah, kelihatan nih. Harusnya orange buff-nya kebaca. Gimana Kevin? Dan Kevin dengan beraninya, Kevin dengan polos dia masuk ke dalam rumputan tersebut. Apa yang terjadi atau ini adalah tindakan sengaja? Tapi sekarang mereka semua, Kevin dia pun masih berhasil selama nanya saja bagian belakang. Kevin dan Bulls langsung terpisah, tapi sekarang Kevin dan Bulls langsung lejam seketika. Kyo-nya masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dan juga mengatakan Kevin dan Kyo-nya. Tapi Apro sendirian, double kill berhasil didapatkan. Walaupun Kyo pun harus lenyap seketika dan Cars. Wow, tersisa sendirian. Waduh 3 kali loh Lim ini. Again! Di match yang sama 3 game semuanya lagi-lagi tim Liquid ID. Mampu untuk mengimbangi tim fight 5 lawan 5 dari Navi. Wow, ini benar-benar celah yang terlihat jelas banget loh. 3 game berturut-turut early. Sampai Lord pertama dipegang semua sama Navi. Tapi ada aja momennya, padahal Lordnya udah clear loh. Udah clear. Ada tragedinya di orange buff loh. SOD. Walaupun awalnya kita menduga Kevin akan dimakan, tapi buying time yang dilakukan Kevin lumayan lama loh. Dan ini pertukarannya, Shive dapat, Ukir dapat, Anduryu dapat, semuanya dapat. Dan jangan lupa, stack Skypierce jadi nggak maksimal lagi. Makanya dimakannya bener, Kevin ini dimakan bener Be. Bener, tapi ganjarannya banyak banget nih. Itu dia. Yang paling mahal Andoryu kena ini sih. Iya, kena shutdown. Naik Leoni kan. Mhm. Wah itu udah susah banget lari dia. Kayak Blade Surge, di belakang tinggal ditungguin aja tuh pakai jelly-jellynya. Iya kecuali udah Queen Swing mungkin ya. Chance selamatnya lebih tinggi lah. Nah, sekarang balik lagi nih Lord. Dan ingat late game ada Moskov. Main dari depan, ini bakal jadi ancaman banget untuk Navi. Navi harus lebih solid untuk grouping, tapi ingat masih ada satu member yang belum tumbang sama sekali, Cars. 0 death. Yap. Dan dapat Oke. posisi. Wah. Dan sekarang Cars masuk lewat belakang, oke. Belum mau lompat, dan ini pun akan langsung saja mengacak-acak area defensive yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Dan Kyo-nya masih berhasil tadi mengusir mundur pergerakan dari Apro, tapi Apro-nya malah tertangkap besar. Sekarang no. Shive-nya pun langsung lejam seketika, sementara Kyo no. masih free untuk bisa mengatakan damage-nya berkali-kali. Dan Cars masih berjuang, Cars-nya lompat lagi, Cars-nya balik pada dan shutdown. Shutdown tercipta. Itu dia lagi-lagi objektif yang ditukar dengan point kill. Guntingannya bagus banget memang dari Cars tadi.
Tapi objektifnya beda. Andoriu dia nggak bantu tadi untuk team fight. Dia fokus ke arah Lord aja. Wah, tapi masih mau dikejar ke Haran. Berapa full HP lagi? Wow, dikejar sama Andoriu kayaknya. Buset deh. Tapi enggak. Hati-hati, backupnya masih terlalu banyak. Dan Kyo memilih untuk objektif terlebih dahulu. Untuk bisa diambil. Kekejar lagi bener Be, goldnya Be. Gak bisa dikasih keunggulan. Navi harus sadar. Mereka harus bermain secara perlahan. Harus ada step by stepnya karena ini Kyo-nya udah tampil banget dari Malefic Gun. Rose Gold Meteor. Full item ya. Udah full item. Udah bisa tembusin Kars karena terbukti Karsnya bisa tumbang tadi kan. Iya. Dan ini Aran ada damage, tapi jangan lupa dia item defense-nya ada 2 loh. Itu dia. Gak gampang ditumbalin, gak bakal dibalikin. Chestes dan juga ada hand armor. Pas itemnya knife, modal 1 attack speed lagi. Si Halbert kali. Ya sinyal si Halbert. Buat ngejawab Kars karena bener deh. Navi ini masih bisa diselamatkan. Karena ada Karsnya. Yang dari tadi bener-bener sulit banget untuk ditumbangkan. Tapi kalau ya balik lagi 4 lawan 1, mohon maaf ya. Esmeralda dipukulin hilang juga. Dan kayaknya memang timing Zaman Force juga penting deh. Dari tadi yang kita lihat Zaman Force ini abis buat gebuk Kevin. Iya. Ya, Dan keluar dapet. dari area Zaman Force ya untuk tim fight-nya ya. Iya, Teritorinya jauh banget dari tempat nyaman Chive. dia dapat poin kill-nya memang. Cuma kalau ngabisin 1 durasi Zaman Force, ya apa kabar next-nya, Afro? Yap, dan Kevin. Sementara sekarang Leoni masih mencari celah. Leoni masih mencari target. Sorry. Dan ada SOD. Sementara Karsya sekarang najam Kars. Bisakah dia kabur dari tersebut dan Karsya sedikit lagi tersisa. Maka sekarang pertempuran kembali terpisah. Karsya mulai selejap. Namun sekarang Zipe jadi kejar ya bisa sampai ke bagian belakang dan situ dia. Leoni berhasil untuk mendapatkan langsung pergerakan dari Zipe. Tim Liquid ID sepertinya sudah mulai berkilah dan mereka sudah mulai menemukan bagaimana jawaban untuk bisa menumbangkan pemain dari Navi. 2 tukar 1. Bestaro di bagian mid lane juga terbuka, ditabrak lagi. Oke, ditabrak lagi tapi masih ada 1 gerobak saja yang menjadi modal kemenangan untuk tim Liquid ID dan Wave Minion akan masuk. Akan seperti apa lagi? Karena sekarang Kyo-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Rekisa setelah melapang ke bagian belakang. Andorio masih menggagalkan kemenangan tim Liquid ID. Masih bisa bertahan Navi. Mereka paksa clear tadi walaupun memang Ukir menjadi korban. Tapi lagi dan lagi Liquid. Momentum yang tercipta membuat semuanya jadi terbalik. Wah, late game, ingat. Alarm yang buruk bagi Navi. Goldnya ditarik sejauh mungkin. Dan gak butuh Lord Evil sekarang Lim untuk comeback. Karena mereka udah pegang kendalinya. Oke. Dan sekarang gue bisa bilang, high ground defense-nya Navi yang kurang, Be. Itu dia. Beda dengan game sebelumnya. Ingat, ini Harith untuk team fight, bukan untuk clear minion. Dan ditambah lagi dengan Ukir. Dia harus melakukan defense. Trillion push dipaksa, ada Winter ternyata dari Kyo. Untuk bertahan mungkin. Ini semua bisa fokus objektif loh. Bisa. Moskov bisa cuek pukul base. Freya juga bisa dan Lord mulai masuk. Oke, dan Lord yang masuk, Zaman Force langsung di-pop up akan seperti apa lagi karena sekarang Zipe-nya pun udah jauh banget dari Zaman Force-nya. Tidak optimal lagi apapun yang dia miliki. Tapi sekarang dari Lord-nya pun masih memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Sementara Andoriu masih bisa mengatakan damage-nya dan Wave Minion akan masuk lewat tengah, akan masuk lewat bawah dan akan masuk lewat atas. Oke, Lord-nya bisa di-clear. Wave di mid memang masuk lagi. Tapi hati-hati. Ketika mereka bermain di base dari Navi, potensi mereka untuk regen HP akan lebih unggul. Yap. Dan Wave Minion masih bisa dihilangkan, Wave Minion masih bisa ditahan dan match masih berlanjut. Ini malah TLID yang belajar dari kesalahannya Navi. Mereka nggak mau terlalu lama-lama di area base, jadi mereka langsung mundur ke belakang untuk mengurangi misplay yang tidak diperlukan. Dua base turret. Dipancuk. Oh, Zaman Force langsung dibuka. Dan itu dia, sudah terlihat. Ada beberapa pergerakan di bagian belakang. Apa yang akan terjadi karena Zipe-nya pun udah sangat jauh dari Zaman Force dan kembali tidak efektif. Kevin-nya down, Zipe-nya pun mundur. Ada siapa gila, Kyo-nya pun mendapatkan momentum yang diinginkan. Bahkan tuh sekarang coba lihat, Afro-nya masih berjuang untuk kehidupan yang dia miliki. Tapi masih ada Esmeralda, masih ada Kars. Minion masuk. Base-nya kalau langsung target, masih bisa didorong, masih bisa di-clear. Oke, dan Leoni-nya pun masih bisa berjalan. Tapi untuk sekarang coba lihat, pergerakan dari Kyo sepertinya akan membuat untuk bisa menghancurkan lagi karena terjadi utama dan tim Liquid ID. Let's go Liquid! Membuktikan kali ini comeback moment yang ketiga
menjadi awal pembukaan match yang baik bagi mereka. Di season kemarin gak dapetin kemenangan sama sekali, namun di season ini dengan rookie mereka buktikan kemenangan di match pertamanya. 2 kali pertemuan di season 16 mereka tidak mendapatkan poin sama sekali ketika berhadapan dengan Navi. Sekarang mereka membuka awal musim dengan awal yang manis. Membuka potensi, apakah benar regenerasi ini menjadi kuncinya dari tim Liquid ID? Karena mereka langsung membuktikan, mereka langsung menunjukkan. Dan mereka juga menjawab banyaknya kolom komentar yang mempertanyakan roster yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Ya, ini real epic comeback. 3 kali. 3 kali loh, ini harus 3 digarisbawahi. Ini entah memang, oke, early game Liquid, ini jadi sebuah tanda tanya. Apa yang terjadi karena mereka selalu fall off di dalam early game ya. Iya. Tapi Late game-nya Navi. itu dia, tanda tanya juga. Eksekusi, dan memang XP, damage, Freya masuk ke dalam poolnya. Ya, lagi-lagi ya, tank jungle membuka banyak sekali potensi untuk para XP laner. Sehingga mereka bisa memiliki pool hero yang lebih luas. Dan ini dibuktikan oleh tim Liquid ID. Formula Grassroots berhasil. Dan apakah ini akan menjadi cerita Cinderella Story V2 untuk TLID yang mulai dari hari ini? Yap. Ya wes kalau gitu penasaran ya. Sekarang kita dengarkan interview bersama dengan our host kita. Let's go. The Cavalry, sambutlah kemenangan dramatis dari tim Liquid. Oh. Wow. Gimana Kyo? Kayaknya kamu langsung ekspresif banget. Ini menang gini, begitu dramatis. Menang comeback, bisa dibilang 3 game. Kalian berusaha keras. Apa yang ingin kamu sampaikan dengan kemenangan ini? Senang sekalian, sekian udah lama rehat sih. Oke, baiklah. Terlihat ya, dari wajahnya luar biasa sekali, bahkan gemuruh. Dari teman-teman Kalvaris juga masih semangat banget di malam hari ini, luar biasa sekali. Tapi mungkin aku akan bertanya ke Drichel. Halo, hai. Halo, Gimana nih? Langsung dipegangin 2 mic, tapi nggak masalah. Drichel gimana pada saat match debut kamu langsung mendapatkan MVP? Gimana perasaannya? biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja sebenarnya. Susah nggak sih untuk get along ataupun untuk membangun chemistry satu sama lain? Eh, apa tadi, sorry? Susah nggak sih kalau misalnya dari Drichel untuk membangun chemistry satu sama lain dengan player-player yang lain? Enggak sih. Yang penting dari kemauan player sendiri aja. Oke, baik. Tapi kalau Drichel sendiri ini kan panggung pertamamu, bagaimana pengalamannya? Senang dan seru sih. Senang dan seru. Iya. Sebelum main ada grogi nggak? Grogi enggak, lebih ke excited aja sih. Excited aja. Ya, Tapi mungkin terlihat ya dari Shushin di game yang pertama itu. Jadi bilang momen-momen terjadi dan gimana sih kamu membuat momen itu nge-comebackin fokus recovery-nya sih, Bude. fokus recovery. Ya. Oke, tapi gimana cara mungkin kamu dan teman-temanmu tuh tetap tenang padahal gila berat banget gak sih early game? Main berat. Lalu gimana? Lebih ke nunggu timing dan waktunya aja sih, Bude. Jadi lebih menunggu timing dan waktu dan pada akhirnya kesabaranlah yang membuat tim Liquid ID DCD berhasil mengamankan match kita kali ini. Tapi mungkin kita beralih sedikit, nan jauh di sana ada Aran. Halo. Hai Aran, gimana hari ini masih semangat? Semangat. Masih semangat. Aran nih bisa dibilang kan kamu itu yang paling veteran nih, iya kan di antara teman-teman yang lain. Susah nggak sih buat Aran untuk bisa mengayomi ataupun untuk bisa membangun chemistry satu sama lain? Gimana sih caranya? Paling cara kita nyatain chemistry tetap nganggap kita setara aja sih. Ya, jadi kayak tetap anggap temen aja sih. Jadi lebih gampang ngatain chemistry-nya. Jadi nggak ada senioritas gitu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali ya. Lebih ngerangkul satu sama lain gitu. Ya betul. Tapi season ini Aran masih kapten? Masih dong. Apa tugas teranyar nih untuk season 17 ini Kapten Aran? Tugasnya ya
Paling kita mulai dari coba lolos playoff dulu sih Bude. Ya jadi lebih baik dari season kemarin dulu. Fokus pokoknya lolos playoff. Ya. Ada metode khusus yang mungkin nggak dilakuin di season lalu, terus sebagai kapten di season ini kamu lakuin bersama kawan-kawan? Aduh belum tahu sih Bude, belum tahu. Masih lagi, Masih. minggu 1 masih coba-coba nih ya? Iya. Iya betul. Iya betul, tapi coba-cobamu ini 2-1 langsung mengalahkan Navi. Kemarin Navi baru menang 2-0, tapi kalian kalahkan mereka pula. Apa nih kekuatan tim Liquid yang baru yang sebenarnya kayaknya banyak nih di luar sana yang bilang tim Liquid nih menjadi kontender yang bisa nggak lolos playoff. Padahal belum mulai. Sebenarnya gameplay kita emang masih banyak mistake sih Bude. Jadi kayak kita bakal lebih improve lagi sih buat besok dan seterusnya. Oke, baiklah. Kita akan lebih improve lagi buat besok dan seterusnya. Mungkin sekarang kita akan langsung beralih saja ke Leoni. Ya, Halo. Gimana Leoni? Apakah ada sedikit tegang mungkin untuk match kali ini? Tegang sih nggak terlalu, tapi seru aja sih. Seru aja. Yang dirasakan selain seru apa lagi nih? Apalagi ya? Apa? Ayo, mungkin kayak agak sedikit takut misplay atau gimana? Aman itu mah. Oh, gitu. aman semua ya. Yoi. Oke. Kita kan juga sempat di Malai juga kan, kita udah coba juga, ya aman aja lah mungkin. Aman aja. Tapi aku pengen tanya deh, Aran galak gak sih Aran? Galak dia. Oh kacau. galak, Kapten kacau. galak. Kaptennya galak? Oh, kalau nggak nurut biasa dimarahin nggak sama kapten? Enggak, dia enggak galak, baik dia. Baik hati dan tidak sombong dia. Rajin menabung juga ya? Iya. Ini trik untuk mengambil hati kapten ya. Betul. Tapi hari ini memang terlihat bermain lepas, bahkan kamu berani memainkan hero yang cukup unik. Memainkan Glue menjadi Roam, itu idemu atau bagaimana? Disuruh aja di pick, katanya pick aja. Ya udah gue pakai. Apakah ada tujuan tersendiri pengen megangin siapakah tadi? Pengen semuanya sih. Semuanya kalau bisa gue pegangin aja dah. Semuanya aja. Tapi sebagai Roam yang mengisi posisi satu dari ya kita tahu pendahulu, tapi di sini apa sih yang menjadi kunci kemenangan kalian untuk melawan tim Navi? Karena kalian menang begitu dramatis. Paling kunci kemenangan ya kita saling percaya ya sama kita berlima lah. Ya dan mungkin keuntungan kita juga kita digadang-gadang SX9 dari semua orang dan itu sangat menguntungkan buat kita lah karena semua orang-orang berekspektasi kita paling bawah. Oke, Jadi dan api bakar semangat ya. Tapi penasaran, kenapa terlihat gamenya itu kalian selalu tertatih-tatih gitu kayak menangnya tuh comeback gitu loh. Kalau soal itu nantilah kita review lagi masing-masing lah. Kita aja nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu juga. jadi emang suka gamenya panjang. Apa gimana? Emang suka gamenya panjang? Gamenya panjang, seru juga, insert juga kan. Oke, seru juga ternyata. Baiklah. Dan sekarang mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ke Yang berubah nama. Yes. Oh, yang berubah nama dulu, dong. berubah nama dulu. Aku pengen nanya, apakah ini karena perubahan nama di sini? Apa sih alasannya kenapa berubah nama dari Jo ke Kevin? Ini udah nggak boleh panggil J lagi ya? Udah Jo itu bukan nggak boleh Jo. Udah nggak boleh, udah harus Kevin ya? Kevin. Sebenarnya mungkin mau cerita dulu ya. Oh, boleh. Nick Kevin ini sebenarnya dari Kapten Aran juga. Oh. Dia yang buat nama. Katanya pakai Joe itu selalu kalah katanya. Jadi ini Gak ngerti lagi. salah Emang satu Kapten Aran faktor. emang dia yang galak juga sih. Bener kata Leoni tadi, Leoni bohong sih. Dia bilang baik itu galak sih dia. Dia galak banget. Sampai disuruh ganti nama. Oke, tapi hasil ganti nama kayaknya bagus ya? Alhamdulillah Bude, kagak kayak season kemarin yang first debut saya langsung kalah. Tapi alhamdulillah ya menang lah match pertama ini. Oke, jadi kedepannya bakal terus pakai nama Kevin ya? Iya Kak, aman. Oke. Kalau disuruh ganti nama lagi gimana nih nanti sama Aran? Kalau kalah ganti nama gitu? Gak apa-apa, asalkan Aran masih pengen saya juga. Oh, yang penting Aran bahagia, Aran seneng. Oke, luar biasa ya. Memang